beberapa hari yang lalu kan saya sempat lihat video, saya dikirim dari teman-teman yang ada pernyataan bahwa Arman dan Della turut serta rangkaian penggelapan segala macam lah. Nah, kata-kata ini yang membuat saya dan istri merasa dirugikan untuk hari ini preskon untuk membantah ucapan beliau-beliau tersebut yang mengatakan bahwa saya dan istri adalah bagian dari rangkaian penggelapan. Menjadi kemudahan kami terkait masalah penipuan dari mulai awal ini kan akarnya dari umroh sampai berentet-rentet ke masalah mobil, itu semuanya sudah kami pasrahkan ke beliau. Jadi apapun nanti ya udah nggak ke kita lagi lah gitu. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya soal entah mau gimana nanti beliau nanti akan menanggapi. Dari saudara Muhammad Sahrul Kamil ZA. Beliau inilah yang melaporkan Pak Arman dan Bu Della ini ke Polda Metro Jaya dugaan penggelapan. Menghormati bahwa karena dia merasa mempunyai hak hukum untuk melaporkan. Membantah terkait dengan dituduh atau disangka ya melakukan dugaan penggelapan mobil. Boleh-boleh saja ya. Sah-sah saja orang kalau mau mengatakan membantah bahwa saya tidak melakukan suatu peristiwa tindak pidana. Boleh. Orang ngebunuh ya, jelas-jelas ngebunuh, boleh nggak diperiksa di penyidik atau ngomong ke media dia tidak membunuh? Boleh. Jadi semua orang yang disangka, yang diduga melakukan suatu tindak pidana boleh membantah. Dari Arman loh nih. Iya, mau tuh boleh. Baca tuh. Ini Arman loh nih. Mau digade. Bukan. Mobil mau digade tanpa BPKB loh ya, disebutin loh sini. Ini satu lagi nih. Baca aja. Gimana kira-kira? Bukti penggelapan jelas nggak nih? Saya gadekan sampai BPKB kan. Dijual 150 juta. WA-nya si Arman sama si Aca tuh. Udah jelas ya? Tadinya saya nggak mau nunjukin gitu loh. Dia mau bantah nggak nih? Ini bukti nggak nih? Dibilang nggak ngelapin di rumahnya. Isinya di sini nih. 2 mobil itu estimasi jual tanpa BPKB cuma 150 juta. Gua gila nggak ada. Terus dia bilang sedangkan kurang duit masih 280 juta. Kira-kira kapan mau dibayar? Aku belum tahu, masa aku coba cari lagi nanti. Tujuannya apa itu? 2 mobil diestimasi 150 juta. Apa maksudnya itu? Berarti kalau mau nggadekan jual mobil tanpa BKB, berarti penggelapan nggak tuh? Seseorang meminjamkan mobil kepada orang lain, temennya. Kemudian temennya ini menjaminkan mobil kepada orang lain sebagai jaminan bahwa dia punya utang. Apakah orang yang dipinjamkan uang ini bertanya nggak ini mobil siapa? BPKB-nya mana? Kalau tidak ada secara sah dan resmi, dia ikut nggak kira-kira menggelapkan? Ini sudah disomasi, sudah diingatkan bahwa itu mobil saya, kata Kamil Jen. Tapi tidak diserahkan, harusnya selesaikan duduk bertiga, kenapa seperti ini? Yang kedua, seharusnya si peminjam ataupun ada utang piutang itu jangan sempat menerima barang atau benda yang bukan hak daripada yang meminjam. Apalagi mobil kan ada surat-surat, ada BPKB, harusnya dipertanyakan. Ini tanpa surat-surat ditahan tuh mobil, ditanyakan ada sama saya, diminta tuh mobil nggak dikasih. Ada CAT-nya semua kok, lengkap CAT-nya nih. Jadi nggak usah mengelak dari CAT ya. Itu sudah sampai ke Polda Metro Jaya, sudah kita sampaikan. Seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya karena tidak ada sangkutan utang piutang antara Kamil Jen dengan si Della Puspita. Lah kenapa ditahan mobilnya Kamil Jen kalau bukan pemiliknya? Itu kan jelas namanya dia kok. Di STNK kan harus dilihat. Makanya saya katakan dalam bahasa hukum diduga ya, diduga turut serta melanggengkan perbuatan tindak pidana penggelapan barang atau benda
yang bukan merupakan hak kepemilikan yang bersangkutan. Ya, bersiap-siaplah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, diucapkan, dan dilaporkan. Bu Della meminta kami untuk mengkaji ini, untuk kita laporkan ke pihak kepolisian. Ya, saya kira unsur-unsur dan pasal-pasalnya itu tersedia. Ini yang saya katakan tadi, tidak ada satu perbuatan tindakan yang tidak mempunyai dampak. Kenapa kita tuntut ada kerugian di dalamnya? Karena mobil 2 hari lagi itu pas 4 bulan. Mobil tidak di tangan saya dan mereka tidak merasa, harusnya kalau mereka memang mau dari awal menyelesaikan secara baik-baik, sebelum mediasi saya udah menghubungi untuk bisa kita ketemu, duduk bareng untuk mengetahui mobil itu di mana, tapi tidak diindahkan. Akhirnya ya sampailah pada titik ini. Ya kenapa dia nggak mau lapor polisi awalnya? Jadi gini, waktu itu memang mobil itu masih ada sama kita, karena saya menunggu dia membawa BPKB. BPKB itu kan artinya bukti pemilikan kendaraan bermotor, atau dia lapor polisi. Karena setahu saya secara aturan, ketika orang membuat laporan polisi itu kan harus menunjukkan BPKB. Andai pun dia tidak mampu menunjukkan BPKB, dia membuktikan surat dari leasing. Nah, pada saat dia minta mobil ke saya, dia nggak bisa lapor polisi dan dia juga tidak bisa menunjukkan BPKB. Nah, waktu dia somasi di TV, saya tunggu nih dia ngomong apa. Pas ketika dia ternyata dia nyerang saya, ya udah besoknya mobil saya serahkan ke polisi. Saya bilang, ini bagian dari tipu gelap, tipu dayanya dia. Saya persilahkan mereka kalau seandainya mereka mau melaporkan balik, ya, dengan laporan palsu katanya, ya, saya senyumin aja itu. Jadi kalau mereka mau melaporkan dengan laporan palsu, nanti ya saya akan buktikan bahwa laporan kami itu benar telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dan sangat kuat siapa pelakunya. Ya, kami akan jelaskan nanti di penyidik. Jadi kalau orang hukum itu ya dia mampu menganalisa kerugian, apa yang menimbulkan kerugian dan berapa kerugian. Tapi kalau orang hukum yang kurang begitu cerdas, dia bingung. Dia akan bingung kenapa muncul angka 600 juta sementara saya lihat hanya harganya 200 juta. Artinya dia belum begitu sampai berarti mampu menilai kenapa angka itu bisa muncul 600 juta.